Tes. Yang saya hormati Ayahanda Dr. Jamaluddin Abdullah Al-Magister, dan yang saya hormati Ibunda Imi Suci Rohyani MSI. Dan untuk asatidz dan ustazat sekalian yang saya hormati, dan untuk teman-teman yang saya sayangi dan cintai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, untuk malam ini setelah saya melihat sendiri teman-teman sebelumnya yang udah kultum, saya bingung mau kultum tentang apa. Tapi saya lihat lagi apa aja sih yang pengalaman yang pernah saya lakukan. Akhirnya saya akan menentukan kalau judul kultum saya pada malam hari ini, yakni tentang kebiasaan baik. Oke, jadi apa yang saya maksud dengan kebiasaan baik itu ialah hal yang kita lakukan secara terus-menerus. Nah, terutama dalam hal kebiasaan ini itu dapat menentukan untuk masa depan kita, ya. Mulai dari kebiasaan kita untuk berbuat baik ataupun buruk. Misalkan nih, contoh dulu. Pas kita di pondok nih, kita sering sholat qobliyah, sering sholat ba'diyah, sering sholat sunnah, tahajud dan sebagainya. Tapi pas kita pulang, kita ndak lakuin hal itu, pasti bakal ada rasa kayak, saya di pondok itu rajin kayak ini gini-gini, masa saya di rumah hendak juga gitu. Pasti bakal ada muncul kesadaran tersendiri akibat dari kebiasaan tersebut. Apabila sebaliknya kalau di pondok malas-malasan, sering bolos, sering melakukan keburukan lah, maka di rumah juga pasti akan ngerasa, oh ini baik kok menurut saya, padahal itu buruk gitu. Jadi itu semua tentang kebiasaan, ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tambahan ya, karena itu terlalu singkat, tadi akan saya tambahkan lagi tentang pengalaman ya. Pengalaman saya yang paling menurut saya sendiri itu yang bagus di PAMSI ini ketika saya bersaing untuk jadi ketua orensi. Ya, jadi di sana itu ada 3 paslon. Paslon pertama itu ada Hazwan sama Safwa, paslon kedua itu ada saya sendiri sama Andin, dan paslon ketiga itu ada Hilal sama Zirwa. Jadi di sana kita nentuin paslon itu dari kumpul kita masing-masing dulu, seangkatan kelas 11. Kita berembuk siapa yang benar-benar ingin, siapa yang enggak, kita vote langsung di sana. Nah, jadi di sana saya masih ragu 50-50 nih, mau jadi ketua atau enggak gitu, untuk jadi calon lah ya. Nah, di sana kita berembuk. Nah, akhirnya dari hasilnya itu kita dapat 6 orang tadi. Saya sama Andin, Hazwan sama Safwa, dan Hilal sama Zirwa. Nah, di sana selesailah kita vote-vote-nya itu. Besoknya kita langsung dikasih ini, tanggal ini kita bakal debat, tanggal segini kita boleh kampanye dan sebagainya. Tapi pas kita debat itu, kita alhamdulillah ya, kita 3 paslon ini tidak ada yang saling menjatuhkan. Malah kita ingin yang lain itu dipilih dibanding kita gitu. Jadi kita merasa masing-masing itu kita masih belum layak, tapi dia itu lebih layak daripada kita gitu. Jadi yang dapat saya simpulkan dari cerita saya ini sendiri adalah semua orang itu punya kelebihan masing-masing, dan itu memerlukan kebiasaan ya. Terbiasa dari hal terpaksa akan jadi enak gitu. Jadi mulai dari terpaksa sholat tahajud jadi terbiasa sholat tahajud. Mulai dari terpaksa bangun subuh menjadi terbiasa membangunkan orang subuh ya. Jadi dari terpaksa ingin jadi calon ketua jadi terbiasa menjadi ketor gitu. Jadi saya mohon ke antum semua, kita itu akan menjalani hal itu dengan lebih baik kalau kita mulai terbiasa, mulai membiasakan diri dengan hal tersebut. Walaupun kita nggak ikhlas, tapi kalau kita sudah terbiasa, maka itu akan jadi hal yang lazim untuk kita jalani. Jangan terlalu banyak mengeluh, jangan terlalu banyak berpikir, kita cukup jalani saja, tapi itu yang baik ya. Kalau yang buruk, wajib kita kritik.
Oke, jadi jangan asal terima, kalian harus pilah juga informasi-informasi yang kalian dapatkan. Ya, jangan asal terima, jangan asal plek langsung kerjakan. Enggak, kita di sini dididik untuk critical thinking. Ya, jadi dipakai itu otak kita ya, bukan dari olahraga aja, bukan dari kekompakan kita nakal-nakal aja ya. Yang cowok-cowok ini juga kan sering nih. Ya, sekarang ini aja udah ada yang mainin rambut, ada yang ngobrol di kiri kanan saya ini, bisa jadi kebiasaan buruk seterusnya. Ya, jadi saya mohon ke antum-antum supaya tidak mengulangi hal ini lagi ya. Supaya besok-besok kalau antum ngedengerin orang itu nadab, saya masih ngomong ini loh ya. Oke. Jadi saya mohon ya, ini contoh ya bahwa besok kalau dia akan terus kayak gini, kedepannya dia bakal pas dia ngomong di sini pasti teman-temannya bakal ngobrol juga di belakang ya. Jadi itu termasuk dalam kebiasaan. Biasakan mendengar, maka kalian akan dibiasakan untuk didengar ya. Karena kata Ustadz Rizal, contoh-contoh SDM tinggi atau warga negara maju itu adalah orang yang ketika yang di depan sini ngobrol atau yang di depan sini sedang berbicara, maka antum semua akan mendengarkan dengan baik ya. Mau yang ngomong di sini umur 7 tahun, umur 8 tahun, umur 10 tahun, ya itu wajib antum dengarkan. Karena kita itu tidak tahu dari mana pelajaran itu bakal datang ya, dari mana hidayah itu akan ada ya. Jadi saya mohon kalau antum isma nih mendengarkan saya ya, terus antum tidak ngobrol di belakang, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepada antum semua ya. Antum akan diberikan kemudahan dalam segala hal ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah baik mendengarkan saya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.